Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya, tajuk mampir ngombe kita di pagi ini adalah Nabi baru dan keutamaan Israel dalam kurung jangan melampaui kitab suci. Ya, nabi baru dan keutamaan Israel dalam kurung jangan melampaui kitab suci. Pada akhir-akhir ini ya, untuk keindonesiaan kita loh ya, nggak tahu di tempat lain ada atau enggak gitu. Sehingga enggaknya ada dua sosok yang mengaku sebagai nabi gitu ya, mengaku sebagai nabi. Ya sudah, nggak apa-apa, biarin aja. Kan itu hak dia juga mengaku. Orang itu mau ngaku sebagai nabi, mengaku sebagai malaikat, atau mengaku sebagai katakanlah kerbau, mengaku sebagai sapi, atau apalah. Itu nggak ada masalah, kan tidak melanggar undang-undang. Jadi silahkan saja kalau dia mau mengaku sebagai nabi, selama dia tidak menimbulkan sesuatu yang menjadi huru-hara ya, misalkan menghujat atau menista, itu ndak boleh lah, ndak baik. Jadi kalau sekedar orang mengaku sebagai nabi, ya sudah, kita biarin aja ya, kita hormati hak dia. Dan akhir-akhir ini di Indonesia kan ada dua orang mengaku sebagai nabi, dan aku akan berkomentar atau bercerita tentang nabi yang satu ini. Yang satunya nggak aku komentari ya. Kalau kalian aktif di Facebook itu, nabi baru ini aktif di Facebook ya. Bahkan dia bukan sedang sih, sudah menulis buku ya, dan bukunya lagi dipasarkan atau dibedah gitu ya. Kemarin dia menulis begini ya. Kenapa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, bukan Bani Arab? Ya. Kenapa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Arab? Ya. Nah, ini bagus nih ya, tajuknya menarik ini. Menarik. Aku berkawan ya bila bisa dibilang tidak begitu dekat, tapi ya berkawan baik lah gitu ya. Sementara ada teman-teman bilang, wah itu gila, itu kenapa Gus berteman dengan yang gitu-gitu gitu ya. Aku ceritakan dulu begini. Aku dulu itu punya kawan, punya sahabat namanya almarhum Pak Ganes ya, Pak Ganes. Dan banyak orang mengatakan Pak Ganes itu ya kasarannya gila gitulah ya. Tapi belum, nggak gila-gila amat juga. Istilahnya 100 nggak penuh lah ya. Nggak sampai 100, mungkin ya 95% atau 90% gitu ya. Jadi 100 nggak penuh ya. Dibilang gila juga enggak, dibilang waras juga enggak gitu. Aku sering diskusi dengan beliau itu selepas sholat gitu ya. Diskusi di beranda masjid gitu. Biasanya selepas sholat zuhur, sholat asar gitu, kami diskusi, dan itu berdua. Dia selalu mengusir orang ketika akan nimbrung dalam diskusi kami. Aku juga nggak tahu dia maunya diskusi dengan aku gitu ya. Kalau ada orang mendekat langsung dia usir, dia tidak mau, dan orangnya saklek. Banyak teman-teman mengatakan Gus itu orang nggak waras, Gus itu orang gila gitu ya. Seperti itulah yang sering disampaikan ke aku. Artinya nggak usah kumpul sama orang itu gitu. Ya aku sih biasa-biasa saja ya. Karena begini, kalau menurut aku ya,
kebenaran itu bisa datang dari siapapun, ya. Nah, kalau Bapak Ganes ini nggak waras atau gila, 100 kurang 5 katakanlah begitu ya. Gilanya kan 5. Yang 95 kan masih waras. Kenapa kok lalu karena gilanya yang 5 itu lalu kita tidak mau berteman, ya, bergaul dengan dia? Gitu loh ya. Kenapa? Aku sebagai orang yang sering diajak diskusi, aku banyak mendapatkan informasi-informasi khususnya tentang antropologis, ya, tentang religi, tentang politis, tentang ekonomi, ya, karena orangnya dulu pensiunan dari salah satu bank, ya. Jadi dia juga bisa lah bicara ekonomi gitu. Yang itu tidak aku dapatkan pada orang lain meskipun dia waras gitu loh. Jadi intinya aku tuh tetap bisa bergaul sama orang kalaupun dia 100 kurang 5 ya. Yang kurang kan 5-nya, yang 95 kan masih bisa kita ambil gitu ya. Jadi aku tidak serta-merta terus enggak mau berteman gitu, enggak. Nah, begitu juga dengan pendeta kita yang sorry. Dengan nabi kita yang satu ini. Aku juga nggak tahu ya apakah beliau juga pendeta ya. Aku kurang kopi masalah yang itu. Tapi yang jelas isu yang merebak di dunia sosial khususnya Facebook, beliaunya mengaku sebagai nabi gitu. Dan banyak teman-teman bilang nggak usah kumpul-kumpul itu orang gila gitu. Aku sih senyum aja ya. Dan aku tetap berkomunikasi, tetap baik-baik aja gitu. Ya begitu prinsipnya. Kalaupun dia gila kan, yang gila katakanlah 100 kurang 5 tadi. Ya. Yang 5% dia gila, yang 95% masih bagus ya. Yang bagus-bagus aja kita ambil. Oke. Kemarin dia mengatakan begini, kenapa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel bukan Bani Arab? Ya. Terus dia mengungkap keutamaan bangsa Israel. Sebetulnya kalau kita membaca Al-Quran juga kelebihan, dan aku ini bukan pertama kali aku bilang ya, aku sifatnya objektif, harus tunduk terhadap Al-Quran. Memang bangsa Israel itu bangsa yang dilebihkan gitu loh. Ya. Dan kalau di Alkitab, di Perjanjian Baru khususnya di tulisannya Paulus di kitab Roma 32 itu dijelaskan kenapa sih bangsa Israel itu menjadi bangsa yang utama ya. Bahkan kalau di Petrus dikatakan engkaulah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kekasih Allah. Begitu anunya, pujian-pujiannya ya. Kalau di Roma itu dikatakan kenapa bangsa Israel itu menjadi bangsa yang terpilih ya, gitu gampangannya. Itu Paulus mengajukan argumentasinya karena kepada mereka lah pertama-tama kali dipercayakan firman. Gitu loh. Ya. Kepada mereka lah pertama-tama kali dipercayakan firman. Dan kita memang bisa lihat grafiknya ya. Sebetulnya kalau kita berbicara Israel, maka itu harus dimulai dari Yakob. Yakob ke atas itu belum Israel. Ya. Jadi Ishak itu belum Israel. Ya. Dan Ismail juga itu belum ada Arab di sana, ya. Dan kita kemarin sudah diskusikan apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu bangsa Arab, ya, dan sudah selesai. Silakan dilihat lagi videonya kalau perlu informasi, ya. Artinya di sini kita harus tahu skemanya, ya. Nabi-nabi itu memang banyak dari Bani Israel. Dan kalau kita lihat nanti Bani Israel kan lewatnya garisnya lewat Ishak. Nanti lewat Kanjeng Nabi Ismail tuh ya. Jadi Kanjeng Nabi Ishak, Kanjeng Nabi Ismail, kalau dari dua ini kita lihat itu dari garis Kanjeng Nabi Ismail cuma dua, cuman Kanjeng Nabi Ismail dan Kanjeng Nabi Muhammad. Sementara dari lewat garis Kanjeng Nabi Ishak itu buahnya itu sampai ke bawah sampai nanti ke Kanjeng Nabi Isa atau yang teman-teman Kristen sebut Yesus, ya.
Pertanyaannya kenapa Nabi itu justru banyak diutus dari Bani Israel? Nah, itu asik itu, nanti kita bahas tersendiri ya. Sekarang yang aku mau sampaikan ada sebuah tanggapan yang menarik dari judul yang sedang kita gagas ini ya dalam Mampir Ngombe ini. Yang aku kaitkan dengan tema yang diangkat oleh Nabi baru ini ya, Nabi baru dari Indonesia. Hebat ya, Nabi baru dari Indonesia. Dia tuliskan begini, kenapa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, bukan Bani Arab? Memang ada pernyataan tekstual, itu Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang di antara komunitas-komunitas Israel itu. Itu pernyataan Yesus sendiri. Sebetulnya pernyataan ini ya itu akan menjadikan bumerang bagi si Nabi baru ini ketika dia mengikuti Yesus. Ya, karena apa? Yesus diutus bukan untuk bangsa-bangsa lain. Dia spesialis sifatnya, dan itu bukan berarti Yesus atau Kanjeng Nabi Isa itu tidak lebih baik dari nabi-nabi yang lain, tidak. Ya karena memang dia ditugaskan seperti itu, ya dia laksanakan seperti itu. Makanya ketika kekristenan dibawa oleh Paulus keluar dari teritorial Israel, itu menjadi masalah besar. Menjadi masalah besar. Masalahnya jelas. Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu mengklaim dirinya, dia diberi tugas oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung itu hanya untuk kepada domba-domba yang hilang di antara umat Israel, tidak kepada yang lain. Nah, si Nabi baru ini jelas dia bangsanya bangsa Indonesia. Nah, kalau dia bangsa Indonesia kok dia Kristen itu loh. kan menjadi sesuatu yang bumerang bagi pernyataan dia sendiri ya. Dan ini sudah dijawab ya. Dan ini akan aku jawab. Kenapa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel bukan kepada Bani Arab? Ya karena itu kemauan Allah itu seperti itu. Allah mau spesiali untuk Yesus. Gampangnya ngomong gini lah. Yesus, lu urus orang Bani Israel aja lah ya, nggak usah Bani yang lain gitu loh. Ya Yesus itu tunduk. Seandainya Yesus diutus kepada Bani Arab, ya dia juga akan dakwah kepada Bani Arab. Gitu loh. Masalahnya perintahnya kan bukan untuk Bani Arab. Jadi kenapa Yesus tidak berdakwah ke Bani Arab, atau Yesus diutus tidak untuk Bani Arab? Ya karena memang juklaknya begitu. Ya. Atau SOP, standar operasional itu kan Allah yang menentukan. Dia dibuat spesialis. Jadi Nabi itu ya, itu dia bergerak itu menurut standar operasionalnya. Dia diutus untuk apa? Ya itu, dia nggak berani menyelisih amanah yang diberikan oleh Allah. Ya. Makanya di sini harus hati-hati, jangan apa yang dialami Yesus itu terus kalian mengambil sebuah summary yang itu salah. Oh, nabi-nabi dulu hanya diutus untuk bangsanya, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Oh tidak, itu menyalahi Al-Quran. Karena apa? Kanjeng Nabi Musa di Al-Quran jelas dikatakan itu juga diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun ini raja ya, tentunya juga kepada bangsanya, kepada pengikutnya. Tapi kan diambil kepalanya doang, nanti gerbongnya kalau lokomotifnya dipegang, gerbongnya ikut semua. Artinya Kanjeng Nabi Musa pun itu baca di Al-Quran itu jelas sekali kok. Itu juga disuruh dakwah kepada yang di luar bangsanya. Kalau Kanjeng Nabi Musa itu kan jelas Israel, sedangkan Fir'aun itu Kipti, gitu loh. Jadi kalau ada sebuah asumsi terus itu menjadikan sebuah patokan yang seolah-olah itu harga mati dan itu benar, bahwa nabi-nabi dahulu itu diutus hanya untuk ke bangsanya, sedangkan Nabi Muhammad untuk segala bangsa, itu salah. Buktinya apa? Kanjeng Nabi Musa itu yang notabene Mesir, Al-Quran mengatakan dia juga diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun yang itu notabene Kipti. Sorry, aku tadi ada salah ngomong ya.
Nabi Musa itu Israel maksudku. Jadi nabi yang Israel juga diperintahkan berdakwah kepada Firaun Mesir yang Kipti ini. Ini sudah lain bangsa. Ya. Jadi jangan, peristiwa Yesus itu jangan digunakan untuk mengambil asumsi bahwa nabi-nabi dulu itu hanya diutus untuk bangsanya. Itu salah. Jadi yang benar itu ya, nabi-nabi itu diutus sesuai dengan perintah Allah. Dia diutus untuk siapa? Kanjeng Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Ya sudah, dia bekerja untuk Bani Israel. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa bukan untuk Bani Arab? Lah memang standar operasionalnya bukan untuk Bani Arab, kok dia diturunkan? Selesai sudah. Ya. Begitu juga, kenapa Kanjeng Nabi Musa yang itu Israel, dia juga berdakwah ke bangsa yang Kipti? Ya karena SOP-nya begitu. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad kemudian sebagai khataman Nabi, penutup Nabi, itu dia bersifat universal kepada semua bangsa? Ya karena SOP-nya juga begitu. Ya. Aku ini tekankan supaya batukmu ku ngerti ngono lho. Ojo nggawe kesimpulan ngawur-ngawur wae. Ya. Aku jelaskan berkali-kali rinci, ini kamu itu otakmu buka sedikit lah supaya ngerti itu ya. Aku paling jengkel ketika aku sudah jelaskan berkali-kali kamu tetap nggak ngerti aja. Ya. Jadi jangan lagi mengatakan Kanjeng Nabi yang terdahulu itu hanya untuk bangsanya. Tidak, karena itu tidak sejalan dengan Al-Quran. Yang benar itu Kanjeng Nabi dahulu itu diutus sesuai dengan perintah dari Allah. Dia diutus untuk siapa, gitu. Ya. Oke. Ini Nabi baru ini asik nih ya. Aku juga ya kadang-kadang colek dia, berteman ya. Meskipun orang bilang dia gila ya, ya biar saja. Tapi aku berteman dengan dia, ya. Ya seperti tadi, ya mungkin 5% gilanya kan 95% masih warasnya. Oke, sekarang begini. Kalau kita sudah tahu keutamaan Israel, ya, maka sangat menjadi tidak linier ketika Nabi baru ini masih memegang Tritunggal, gitu loh ya. Tidak linier. Karena apa? Ya, pertama dia bukan lagi, bahkan bukan lagi ya, memang bukan bangsa Israel. Bagaimana dia mau mengikuti Yesus? Orang Yesus bukan diutus untuk bangsa Indonesia kok. Itu yang pertama. Yang kedua, Israel ini sudah menjelaskan konsep teologisnya di Markus 12:29. Ya. Kita buka Markus 12:29. Aku takut salah aja ini. Ya. Coba kita buka, kamu juga buka Markus 12:29. Ya. Markus 12:29 ya. Sudah jelas di sana bahwa konsep ketuhanan Yahudi itu ehad. Ehad yang itu tunggal. Tunggal ya. Sementara kita lihat ya, ini Markus 12:29. Aku nggak usah tulis lah karena ini sempit. Nampak leh ya. Sekarang kamu buka Yohanes. Sebentar, kitab Yohanes berapa tadi? Wah, sudah tertutup dia. Begini dia bunyinya. Kami menyembah apa yang kami kenal, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya. Begitu. Begitu ya. Aku lihat dulu ini. Itu di Yohanes berapa? Tadi hilang lagi. Di sini sudah aku catat ya. Itu di Yohanes 4:22. Ya. Yohanes 4:22. Ini nih tersana nih. Matiin.
Yohanes 4:22. Ya. Apa jawabnya? Ya. Gini aku bacakan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jelas ya? Sudah itu kalau kita transfer tunggal. Jadi kalau masalah sembah menyembah, Yesus itu mengajarkan menyembah yang tunggal, bukan menyembah yang tritunggal. Ini loh, ya. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah yang tritunggal. Yesus mengajarkan menyembah yang tunggal. Itu. Nah, sekarang kalau dia mengatakan pengikut Yesus, ya, itu pertama dia sudah salah karena dia bukan Bani Israel. Ya. Yang kedua, kalau dia mengikut Yesus, dia juga salah. Karena Yesus, konsep Tuhan yang dia ajari itu adalah tunggal, bukan tritunggal. Begitu. Ya tapi namanya nabi baru ya. Mungkin dia lagi bingung. Ya biarin saja lah ya. Oke, aku ulangi. Di Yohanes 4:22. Ini mantap sekali nih. Aku baca lagi ya. Yohanes 4:22 ya. Begini. Ini berbicara tentang sesembahan loh ya. Perhatikan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami ya menyembah ya apa yang kami kenal. Berikutnya, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu loh. Ya. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan di sini kita harus tahu, bukan berarti keselamatan datang dari bangsa Yahudi itu nanti berarti dari bangsa Arab, tidak. Enggak begitu. Ya. Kita lihat tempus delictinya kapan. Karena itu nanti akan terjadi abrogasi. Kenabian itu nanti akan beralih. Tentunya ini teman-teman yang lain Goiru Islam atau teman-teman yang Kristen keberatan, ya enggak apa-apa. Keberatan tuh urusan kamu, enggak apa-apa, silahkan. Gitu ya. Nanti itu terjadi abrogasi, perpindahan dari bangsa Israel ke bangsa Arab. Ya, yang sampai sekarang baru episode kelima ya, belum selesai juga. Adakah nabi dari bangsa Arab itu kan belum selesai, masih 5 episode ingatku. Ya. Nanti kita akan tahu Yerusalem baru itu apa. Apakah Yerusalem baru itu surga di awang-awang sana? Seperti mainstream Islam, Sidratul Muntaha itu di awang-awang sana. Itu kan terintervensi pemahaman-pemahaman dari Kristen kok kalian ambil itu loh. Ya. Sesuatu yang gaib itu harus disampaikan oleh yang maha mengetahui. Gitu ya. Jadi kalau ngomong Sidratul Muntaha itu ada di awang-awang sana lain ketujuh. Yang ngomong gitu siapa? Kalau Allah ngomong begitu, maka kita harus tunduk. Nah, di Al-Quran tidak ada Allah bilang begitu kok. Makanya jangan ikut-ikut Kristen. Kalau Kristen ngomong Yerusalem baru mana? Nanti di awang-awang sana, di surga sana. Itu urusan orang Kristen lah yang harus kita hormati, terserah aja. Maksudku kalau kamu Islam itu hidup dalam keislamanmu, ngerti kok ngono loh. Kok gampang terpengaruh akidah orang lain. Meskipun kadang-kadang kamu kalau dibilang, oh Islamnya kuat. Kuat apa? Kalau Islammu kuat tuh kamu tidak terpengaruh oleh akidah-akidah orang lain. Ya. Oke. Jadi itu ya, keselamatan datang dari bangsa Israel itu tempus delictinya harus dipahami
ketika itu kenabian belum beralih. Ya. Sama dengan tiada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus kan bilang begitu. Itu benar. Ya benar. Masalahnya kapan itu? Kan begitu. Kapan? Itu kapan ayat itu berlaku gitu loh. Ya. Oke. Jadi sudah jelas ya. Ini ingat. Tritunggal, ini aku bicara dalam tataran akademis loh ya. Dalam tataran akademis. Tolong digarisi atau di kotak. Aku berbicara dalam tataran akademis. Dalam tataran sosialis ya tentunya aku menghormati akidah teman-teman Kristenku. Aku hormati. Kita berbicara dalam tataran akademis ya. Maka dengan adanya fenomena ini, aku katakan Tritunggal itu sesat. Kenapa sesat? Dia melampaui kitab suci. Makanya judulnya, jangan melampaui kitab suci. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maka akidah bangsa Yahudi itu harus kamu lihat. Bagaimana bangsa Yahudi memahami ehad ini. Pernahkah bangsa Yahudi menerima konsep Tuhan Tritunggal? Kan kagak pernah. Pernahkah bangsa Yahudi mengatakan bahwa ehad itu adalah satu kesatuan, sementara yang satu itu yahid? Juga nggak pernah. Lalu bagaimana kok bisa kebelangsak menjadi Allah itu Tritunggal? Ya itulah karena kalian melampaui kitab suci. Melampaui kitab suci. Yang tidak dinyatakan oleh kitab suci kalian percayai sebagai kebenaran. Itu masalahnya. Padahal sudah jelas ya di Ulangan 29:29 ya. Berkali-kali ayat ini aku kutip ya. Bagi kita itu hanya apa yang dinyatakan Allah saja. Yang tidak dinyatakan Allah itu bukan untuk kita. Itu menjadi rahasia milik Allah. Lah Allah menyatakan dia ehad. Ehad itu tunggal, langsung digiring menjadi Tritunggal. Kan babak belur jadinya. Ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa aku mengatakan Tritunggal itu sesat? Sesat itu dalam artian menyimpang ya. Karena Alkitab tidak mengatakan demikian. Yang Alkitab katakan tunggal, bukan Tritunggal. Maka pesanku ya, untuk siapapun kalian, ini kan channel diskusi nih. Apapun agamanya, ayo kita diskusi bareng ya. Kalau kita berbicara tentang kitab suci, jangan sekali-kali melampaui kitab suci. Itu pesan dari aku. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.